Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah perancangan dan analisis algoritma pada hari Senin pukul 13.00 WIB, yaitu Bapak Tekad Matulatan SOS Eskom M Iftej dan Bapak Muhammad Fadli Eskom Mkom. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proposal proyek yang berjudul Simulasi Pencarian Rute Kendaraan Berbasis Web Menggunakan Dijkstra Algorithm. Adapun anggota kelompok kami yaitu Syahra Zweti, saya sendiri dengan NIM 2401020067, Ridhoi Trimanielase dengan NIM 2401020061, Septia Dwi Ananta dengan NIM 2401020074, Gelia Rahman Nurminda dengan NIM 0401020092, dan terakhir ada Nur Paisha dengan NIM 2401020063. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa bagian penting dari proposal yang telah kami bikin dan akan dijelaskan dari satu persatu rekan dari kelompok saya. Di sini untuk latar belakang dari proyek ini adalah pesatnya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang navigasi seperti Google Maps atau Waze. Nah, aplikasi tersebut mampu menentukan rute tercepat dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Hal ini tuh sangat penting, terutama di daerah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti Batam. Dalam ilmu komputer, permasalahan ini dapat dimodelkan menggunakan graf, di mana titik disebut node dan jalur disebut edge. Untuk menyelesaikan masalah pencarian rute terpendek, digunakan algoritma Dijkstra yang dikenal efisien dalam mencari jalur dengan jarak minimum. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang sebuah sistem simulasi web untuk membantu memahami konsep tersebut secara visual dan interaktif. Kemudian untuk nama proyek, di sini proyek ini kami beri nama Simulasi Pencarian Rute Kendaraan Berbasis Web menggunakan Dijkstra Algoritma sebagai proyek akhir dalam mata kuliah ini dan untuk proyek ini. Selanjutnya di bagian maksud dan tujuan dari proyek ini. Pada poin maksud ini, di sini kami ingin merancang dan membangun sebuah sistem simulasi pencarian rute kendaraan berbasis web. Tujuannya adalah agar pengguna dapat lebih mudah memahami bagaimana konsep algoritma graf bekerja, khususnya dalam menentukan jalur terpendek secara sistematis. Di bagian tujuan ada juga beberapa poin, di mana poin pertama ada mengimplementasikan algoritma Dijkstra. Tujuan pertama ini untuk menerapkan algoritma Dijkstra ke dalam sistem berbasis web. Dengan ini, kami dapat menunjukkan bagaimana algoritma tersebut bekerja dalam mencari jalur terpendek secara efektif dan efisien. Lanjut di poin kedua ada menentukan rute terpendek, di mana tujuan ini agar sistem mampu menentukan rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan berdasarkan perhitungan jarak antar titik atau node dalam graf. Di titik ketiga ada menampilkan simulasi visual, di mana tujuan ini untuk menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk simulasi visual, yaitu kendaraan yang bergerak mengikuti jalur terpendek sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Di poin keempat ada memahami konsep graf, di mana tujuan ini untuk membantu pengguna memahami konsep dasar graf, di mana node sebagai titik lokasi dan edge sebagai jalur penghubung antar titik. Di poin kelima ada mengembangkan keterampilan pemrograman. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kami dalam pemrograman berbasis web seperti pengguna HTML, CSS, dan JavaScript. Di poin keenam ada mengintegrasikan sistem. Tujuan terakhir ini untuk menggabungkan antara logika algoritma dan tampilan terbuka agar menghasilkan sistem yang interaktif, mudah digunakan, dan menarik. Di bagian manfaat, selanjutnya yang di poin pertama ada manfaat teoritis, di mana poin di dalam poin teoritis ada poin lagi, yaitu poin
bidang algoritma graf, khususnya di Dijkstra algoritma. Dimana poin ini manfaatnya untuk menambahkan wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang algoritma graf dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Yang di poin menjadi referensi pembelajaran dalam pengembangan sistem pencarian rute, itu manfaatnya untuk proyek ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan pembelajaran bagi mahasiswa lain yang ingin mempelajari sistem pencarian rute. Di bagian manfaat yang kedua, manfaat praktis. Poin pertamanya untuk mempermudah pemahaman secara visual. Dimana secara praktisnya sistem ini membantu pengguna memahami konsep jalur terpendek melalui tampilan visual yang interaktif dan mudah dipahami. Di bagian poin ketiga, yang menjadi media simulasi interaktif dan mudah digunakan, agar sistem ini dapat digunakan sebagai media simulasi yang menarik sehingga pembelajarannya menjadi lebih efektif. Di poin ketiga, ada meningkatkan keterampilan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Manfaatnya di sini untuk meningkatkan keterampilan kami dalam mengembangkan aplikasi berbasis web, mulai dari perancangan hingga implementasi. Selanjutnya di bagian batasan masalah. Di poin pertama, sistem hanya menggunakan algoritma Dijkstra. Di mana batasan pertama ini, sistem ini hanya menggunakan algoritma Dijkstra sebagai mode utama, sehingga tidak membandingkan dengan algoritma yang lainnya. Di poin kedua, data yang digunakan berupa simulasi graf sederhana, bukan data real time. Yang dimaksud ini, data yang digunakan masih berupa graf sederhana atau simulasi, sehingga belum menggunakan data real time. Di poin ketiga, sistem berbasis web sederhana tanpa integrasi API peta seperti Google Maps, di mana sistem belum terintegrasi dengan layanan peta seperti Google Maps sehingga tampilannya masih sederhana. Di poin keempat ini tidak mempertimbangkan faktor kemacetan atau kondisi lalu lintas nyata. Di mana maksudnya itu sistem belum memperhitungkan faktor dunia nyata seperti kemacetan, cuaca atau kondisi jalan lainnya. Terakhir ada bagian waktu dan lokasi pengerjaan proyek ini. Proyek ini dikerjakan waktu dilaksanakan hari Kamis tanggal 1 April pada hari Jumat dan 2 April pada hari Sabtu 2026 pukul 1 siang WIB sampai dengan selesai. Lokasinya di Ice Cream Widring Batu 10 dan online via grup. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, yaitu sekarang kita masuk ke bentuk project. Jadi, bentuk project dalam tugas yang kami bikin ini adalah kami membuat sebuah sistem pencarian rute. Itu tujuannya adalah untuk membantu pengguna menemukan jalur tercepat dari satu titik ke titik lainnya. Jadi yang pertama itu perancangan sistem rute. Itu menentukan konsep sistem, alur kerja, serta kebutuhan yang akan digunakan dalam pembuatan proyek ini. Jadi kami itu menentukan dulu konsep sistemnya bagaimana, lalu alur kerjanya bagaimana, dan apa saja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pembuatan struktur graf. Jadi struktur graf ini yaitu kumpulan titik dan jalur penghubungnya. Ini tuh penting karena menjadi dasar untuk mencari rutenya itu nanti. Lalu yang ketiga ada implementasi algoritma pencarian jalur terpendek. Jadi di sini kami menerapkan Dijkstra algoritma untuk menghitung rute terbaiknya. Lalu yang keempat ada pembuatan tampilan sistem web. Nah, jadi di sini itu kami menggunakan di sini itu kami membuat tampilan berbasis web. Jadi user biasa itu dia bisa langsung pakai lewat browser aja. Nah,
Lalu untuk pembuatan animasi kendaraan, di sini kami menambahkan animasi kendaraan yang bergerak mengikuti jalurnya. Jadi dari hasil perhitungan. Jadi dia itu lebih interaktif dan menarik gitu. Dan terakhir itu tentang pengujian sistem. Nah, kami di sini melakukan pengujian sistem itu untuk memastikan semuanya itu berjalan dengan baik. Lalu nanti hasilnya bisa kami presentasikan. Lalu yang ketujuh ada metodologi pelaksanaan. Nah, metode yang digunakan dalam pelaksanaan proyek ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, jadi di sini kami mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh sistem dan penggunanya. Baik itu dari segi pengguna maupun dari sistem itu sendiri. Yang kedua ada perancangan sistem. Nah, jadi dia itu membuat desain sistem termasuk alur kerja, struktur graf, dan tampilan interface-nya. Yang ketiga ada implementasi. Nah, implementasi ini dia itu membangun sistem menggunakan HMTL, CSS, dan JavaScript serta menerapkan algoritma di Jaxtra-nya. Lalu pengujian sistem. Nah, jadi pengujian sistem ini tuh kami mencoba sistem untuk memastikan semua filternya itu berjalan dengan baik dan benar. Lalu untuk evaluasi ini, kami melakukan analisis terhadap hasil sistem dan memperbaiki kekurangan yang ada, agar nanti hasilnya itu lebih maksimal. Nah, yang kedelapan itu ada teknologi yang digunakan. Di sini teknologi yang digunakan dalam proyek ini dirancang agar sistemnya itu dapat berjalan secara optimal, interaktif, dan serta mudah diakses oleh pengguna melalui web browser. Adapun teknologi yang digunakannya itu yang pertama ada HMTL. Nah, jadi HMTL ini tuh dia sebagai dasar dalam pembuatan struktur halaman web. HMTL juga berfungsi untuk menyusun elemen-elemen seperti tampilan peta, tombol navigasi, input titik awal dan tujuan, serta komponen lainnya dalam sistem. Yang kedua ada CSS. Nah, jadi CSS itu digunakan untuk tampilan desain antarmuka agar lebih menarik dan user friendly. Nah, CSS juga membantu dalam penataan layout, warna, ukuran, serta responsif tampilan agar nyaman digunakan oleh pengguna. Yang terakhir kita ada JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini dia tuh berperan sebagai inti logika sistem. Nah, dia itu digunakan sebagai mengimplementasikan algoritma di Jaxanya, mengelola interaksi pengguna, menghitung jalur terpendek, menampilkan animasi pergerakan kendaraan, dan yang terakhir menghubungkan antara logika program dengan tampilan visualnya. Nah, jadi dengan kombinasi ketiga teknologi ini tadi, sistemnya dapat berjalan secara dinamis, interaktif, dan mampu memberikan simulasi yang realistis kepada penggunanya nanti. Nah, fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem simulasi pencarian rute kendaraan ini dirancang memberi pengalaman pengguna yang interaktif dan informatif, seperti tampilan peta berbasis graf, yaitu sistem akan menampilkan peta sederhana dalam bentuk graf yang terdiri dari node dan edge. Setiap node mempresentasikan lokasi tertentu, sedangkan edge menunjukkan hubungan antar lokasi. Kemudian yang kedua itu pencarian jalur terpendek otomatis. Nah, sistem secara otomatis menghitung jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan menggunakan algoritma Dijkstra berdasarkan bobot jarak yang telah ditentukan. Kemudian untuk yang ketiga itu animasi pergerakan kendaraan. Nah, setelah jalur itu ditemukan, sistem akan menampilkan animasi kendaraan yang bergerak mengikuti rute tersebut sehingga pengguna dapat memahami hasil perhitungan secara visual. Kemudian yang keempat itu fitur zoom peta. Pengguna dapat memperbesar dan memperkecil tampilan peta untuk melihat detail jalur secara lebih jelas. Kemudian yang terakhir, interaksi pengguna, yaitu pengguna dapat memilih titik awal dan tujuan, kemudian melihat hasil jalur, kemudian mengulang simulasi, kemudian berinteraksi langsung dengan sistem secara real time. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan gambaran sistem sekaligus proses perhitungan algoritma Dijkstra yang digunakan dalam penentuan jalur terpendek. Di sini
sistem simulasi pencarian rute kendaraan berbasis web bekerja berdasarkan alur proses yang terstruktur dan sistematis. Berikut adalah gambaran cara kerja sistem, yang dimana di sini gambaran cara kerja sistem terbagi menjadi 5 poin penting. Di setiap poin ada penjelasannya. Nah, di poin pertama itu pemilih titik awal dan tujuan penggunaan, memilih node sebagai titik awal dan node tujuan melalui antarmuka yang disediakan. Adapun poin kedua yaitu proses perhitungan jalur setelah input diterima, sistem akan menjalankan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek berdasarkan bobot jarak antar node. Poin ketiga, penentuan jalur terbaik, yang dimana sistem akan membandingkan semua kemungkinan jalur dan penentuan rute dengan total bobot terkecil. Poin keempat, ada visualisasi jalur, yang dimana jalur terpendek yang telah dihitung akan ditampilkan pada peta dalam bentuk garis atau hiklik tertentu. Yang terakhir, poin terakhir dari gambaran sistem ada simulasi pergerakan kendaraan, yang dimana kendaraan akan divisualisasikan bergerak dari titik awal menuju tujuan mengikuti jalur yang telah diterima. Nah, untuk mempermudah pemahaman di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh struktur graf yang akan kami selesaikan dalam proyek ini. Yang dimana di sini ada pemilihan titik awal tujuan. Di sini ada proses algoritma Dijkstra, yang dimana ini A, B, C, D, E itu termasuk node atau titik lokasi. Nah, sedangkan yang ini ada garis-garis dari A menuju D, setelah itu menuju E, itu disebut dengan G atau garis penghubung dari titik awal ke titik akhir. Nah, setelah itu di sini adapun perhitungan jalur terpendek menggunakan Dijkstra algorithm guna untuk memperjelas cara kerja dalam menentukan rute terbaik. Berikut tampilan proses perhitungan jalur terpendek secara rinci menggunakan algoritma Dijkstra yaitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung bagaimana algoritma Dijkstra ini digunakan dalam proyek yang kami buat, yang dimana di situ kan kami menggunakan algoritma Dijkstra, yang dimana algoritma itu akan menghitung titik awal ke titik akhir. Nah, di situ kan nanti kami akan menjelaskan satu persatu dari melintasi titik awal sampai titik akhir. Nah, di sini ada data algoritma, yang dimana titik node itu ada A, B, C, D, E. Titiknya ada A, B, C, D, E. Dan bobot jaraknya ada ini. Ada A ke B itu 5, A ke C itu 3, B ke C itu 2, B ke D itu 4, C ke E itu 6, D ke E itu 1. Nah, di sini sebelum saya masuk ke perhitungan lebih rincinya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan konsep dasar perhitungannya terlebih dahulu. Nah, di sini algoritma Dijkstra bekerja dengan cara 3 cara, yaitu menyimpan jarak sementara dari titik awal ke semua node, selalu memilih node dengan jarak terkecil, yang terakhir memperbarui jarak jika ditemukan jalur lebih pendek. Nah, intinya di algoritma Dijkstra algoritma ini, si algoritma ini dia terfokus hanya untuk mencari jalur terpendek atau rute terpendek. Nah, baiklah. Langkah-langkah perhitungan. Nah, di sini ada langkah 1 yaitu inisialisasi, yang dimana itu mulai dari A.
mulai dari A, titik awal A itu kan 0, titik awal A itu 0, dan yang lain itu tak terhingga, atau jarak ke not yang lain itu tak terhingga. Ini saya ada bikin tabel inisialisasinya. Nah, di sini bisa teman-teman pahami yang dimana tadi not atau titik A itu kan 0, dan setelah itu B, C, D, E itu tidak kita ketahui karena belum kita cari jaraknya berapa. Nah, setelah itu penjelasan singkat dari langkah 1 itu not A jadi titik awal, jadi nilainya 0, yang lain belum diketahui. Nah, setelah itu langkah kedua dari A ke tetangga. Nah, di sini ada not A ke not B. Tadi kan sudah teman-teman tahu nih. Not A itu kan nilainya 0. Kalau B dapat dari mana? Nilainya bisa 5. Dapat dari jarak dari data algoritma yang telah tadi kita buat, yang telah tadi saya jelaskan. Nah, tadi kan A ke B itu 5. Nah, A ini 0 dan B ini hasilnya 5 atau nilainya 5, yang dimana di sini jadi A ke B itu berarti 0 ditambah 5 sama dengan hasilnya 5. Nah, sama dengan yang kedua. Tadi itu kan not A itu kan 0. Not C, berarti not A ke C itu kita cari lagi di data algoritma di atas. A ke C itu berarti 3. Nah, berarti A ke C itu jadi nilainya 0 ditambah 3 sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B dan C-nya. Penjelasan singkat dari langkah kedua ini, ketika update jarak ke B dan C, karena sekarang sudah diketahui dari A, pilih not dengan jarak terkecil yaitu 3. Nah, bisa kita lihat dari tabel not A di sini dari not dan dari jarak itu nilai terkecilnya itu jatuh kepada C atau nilainya itu 3. Nah, berarti di not kedua ini di tabel kedua ini kita telah menemukan jarak dari not A, jarak not A dan jarak not B dan not C yaitu 5 dan 3. Selanjutnya kita akan mencari langkah ketiga, yaitu dari selanjutnya sekarang kita lanjut ke not C. Langkah ketiga yaitu not C. Nah, di sini nilai C-nya itu kan tadi kan di hasil tabel yang di hasil tabel kedua itu nilai C-nya itu kan 3. Nah, berarti di sini nilai C-nya yaitu 3. Nah, dapat 6 di mana? Dapat 6 di data algoritma tadi. Nah, C ke E itu sama dengan 6 atau nilainya 6. Nah, kita masukkan di langkah ketiga. Berarti C ke E itu nilainya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, berarti di not E itu nilainya 9. Kenapa nilainya 9? Karena 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kenapa kita taruh di E? Karena sekarang pilihan yang terkecil dari B sama dengan 5 karena lebih kecil dari 9.
Karena penjelasan singkatnya dari C, penjelasan singkat dari C kita bisa ke E, jadi jarak ke E sekarang 9. Not berikutnya B, yaitu 5 karena lebih kecil daripada E. Nah, berarti dari bisa kita satukan bahwa nilai titik E dari jaraknya yaitu adalah 9. Berarti kita akan mencari tabel D-nya lagi. Nah, tabel D untuk langkah keempat yaitu dari not B, hitung dari B. Nah, di sini B tadi itu kan nilainya 5. B itu di tabel nilainya 5. Nilainya 5 ya, teman-teman. Nah, sedangkan B ke D itu kita lihat lagi di daftar data algoritma. Di data algoritma B dan E. Kok tak ada? B dengan D ya di daftar algoritma. Nah, B dengan D itu kan di data algoritma bobot jaraknya itu 4. Kita masukkan di langkah keempat. Nah, yang dimana di situ B itu kan tadi jaraknya 5. Sedangkan D itu jaraknya 4. Jadi B ke D itu 5 ditambah 4 sama dengan 9. B ke D 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, kita hitung yang kedua. Kita bandingkan coba ke B ke C. Nah, B ke C itu kan B tadi kan nilainya itu kan 5. Sedangkan B ke C itu nilainya kita lihat lagi di data algoritma. B ke C itu kan nilainya 2. Bobot jaraknya 2. Nah, jadi B ke C itu bobotnya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, ini lebih besar dari 3, jadi diabaikan saja, tidak dimasukkan. Jadi di yang ini aja kita masukkan untuk jarak D. Nah, jadi di tabel 4 ini semua not dan jarak sudah ada nilai dari masing-masing not. Nah, penjelasan singkatnya, kalau hasil lebih besar dari yang sudah ada, tidak dipakai. Lanjut ke langkah yang kelima. Dari not D hitung dari D ke E. Nah, dari D ke E tadi bisa teman-teman lihat di daftar tabel ya. Ini ada daftar tabel. Nah, di daftar tabel itu nilai D-nya yaitu 9. Nah, yang dimana di sini dia akan mencari D ke E. Berarti kita akan mencari nilai D ke E. Nilai E-nya yaitu kita lihat ke data algoritma. Nilai D ke E-nya itu 1. Bobotnya 1. Nah, kita hitung di sini. Jadi D ke E sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Bandingkan E sekarang 9. Jalur baru 10. Jadi tidak diganti.
penjelasan singkatnya, bandingkan dengan jarak E. Tadi kita sudah bandingkan nilai E itu 9 dan nilai barunya yaitu 10. Jadi berdasarkan dengan jarak E sekarang 9 karena 10 lebih besar daripada 9, tidak diubah karena kita mengambil nilai terkecilnya saja. Nah, sekarang ada hasil yang dimana ini adalah hasil dari beberapa tabel yang di atas. Ini hasil dari semua yang dari hasil semua tabel yang ada di atas. Dan tadi kan di sini kan tabel yang pertama sekali kan di sini kan ada 0. Dan di sini B, C, D, E itu tidak terhingga dan sekarang ada hasil akhirnya ya dimana tadi kita sudah menghitung hasil dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penentuan jalur. Yang dimana di sini kita akan menentukan, di sini kan ada 2 jalur. Nah, kita pilih salah satu jalur yang paling cepat untuk menyampai dari titik awal ke titik akhir. Nah, di sini untuk menuju E, di sini kan kita dari titik A, kita mau ke titik E. Nah, di sini kan ada 2 jalur itu maksudnya. Nah, jalur pertama itu ada A ke C ke E itu bobot jaraknya 3 ditambah 6 sama dengan 9. Sedangkan jalur kedua itu A ke B ke D ke E bobot jaraknya 5 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, bisa teman-teman lihat yang mana jalur terpendek untuk kita lewati. Nah, betul. Jalur terpendeknya itu terdapat ke jalur 1. Kenapa kita pilih jalur 1? Karena nilai akhirnya lebih kecil daripada jalur 2. Berarti kita memilih jalur 1 untuk melintasi dari not pertama sampai akhir. Berarti kita akan melintasi not A ke C, setelah itu ke E. Nah, berarti berdasarkan perhitungan algoritma Dijkstra, jalur tercepat dari A ke E. Jadi, berdasarkan perhitungan algoritma Dijkstra, jalur tercepat dari A ke E adalah A ke C ke E dengan total jarak 9. Perhitungan dimulai dari A dengan jarak 0 lalu dihitung ke B dan C. Diperoleh jarak ke B sama dengan 5 dan jarak ke C sama dengan 7. Karena lebih kecil, not C dipilih. Dari C dihitung ke E menjadi 9. Jalur lain A ke B, ke D, ke E juga dihitung. Namun, total jaraknya 10. Karena lebih besar, jalur tersebut tidak dipilih. Sehingga A ke C ke E adalah rute yang efisien. Baiklah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya tentang gambaran sistem. Akan dilanjutkan penjelasan berikutnya oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk waktu pelaksanaannya, kami susun dengan sangat fleksibel, menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan dan kesepakatan dari seluruh anggota kelompok. Nah, prosesnya sendiri kami lakukan secara bertahap, mulai dari tahap perancangan, lalu implementasi, hingga akhir pengujian sistem. Untuk koordinasinya, kami memaksimalkan pengerjaan baik secara tatap muka atau offline maupun secara online. Dengan cara ini, kami berharap semua anggota tim bisa memberikan kontribusi yang paling optimal untuk mencapai target project. Nah, terus untuk pembagian tugasnya, tentu saja sebuah proyek yang baik membutuhkan pembagian tugas yang jelas agar pengerjaannya efektif dan terstruktur. Nah, berikut adalah susunan tim hebat di balik proyek ini. Yang pertama itu ada Syahra Suheti yang bertugas untuk mengimplementasikan algoritma Dijkstra ke dalam sebuah sistem serta mengatur logika perhitungan jalur terpendeknya. Lalu ada Ridhoi Trimanilase
yang memegang peran penting dalam merancang UI UX, memastikan tampilan antarmuka web kami terlihat menarik, responsif, dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya ada Septia Dwi Ananta yang bertugas membuat animasi pergerakan kendaraan agar simulasi rutenya terlihat lebih interaktif dan realistis. Nah, untuk interaksi sistem, Gelia Rahman Nurminda yang mengembangkan fitur-fitur agar pengguna bisa memilih titik awal tujuan dan mengontrol simulasi. Dan terakhir yaitu eh, Nur Paisya yang bertugas merajut itu semua, mengintegrasikan tampilan, logika algoritma, dan fitur-fitur lainnya agar sistem berjalan mulus secara keseluruhan. Nah, sebagai penutupnya yaitu terakhir, sebagai penutup, proposal ini adalah acuan utama kami dalam melaksanakan pembuatan simulasi rute kendaraan menggunakan algoritma Dijkstra ini. Lewat proyek ini, kami sangat berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana algoritma graf diterapkan di dunia nyata. Selain itu, kami juga berharap aplikasi ini bisa menjadi media pembelajaran yang seru, sekaligus mengasah keterampilan kami di bidang pengembangan web. Kami menyadari betul bahwa rancangan kami mungkin belum sempurna, sehingga kami sangat terbuka untuk segala kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan telah diberikan. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Untuk perwakilan dari kelompok kami, saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.